Berita terkini. Kasus penyalahgunaan nafsa kian terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kekhawatiran atas kasus ini menimbulkan sejumlah pertanyaan pada masyarakat tentang apa itu nafsa. Untuk menjawabnya, kami sudah hadirkan beberapa masyarakat setempat di SMA Negeri 4 Cibinong dan di perumahan Pisar Indah Pratama. Lantas, apakah mereka mengetahui dampak sebenarnya dari penyalahgunaan nafsa? Untuk info selanjutnya akan kami alihkan pada rekan kami yang berada di tempat, Mega Rahma Aulia. Saya Mega Rahma Aulia. Di sini saya ingin mewawancarai warga setempat mengenai tentang apa itu nafsa. Baik, izin ya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Muhammad bin Irawan. Saya warga setempat di sini. Nah, sebelumnya abang udah tahu belum kalau misalkan dampak menggunakan zat adiktif atau nafsa itu apa? Nggak tahu. Nah, berhubung abang nggak tahu, di sini aku mau menjelaskan dampak negatif dari narkoba itu apa. Kalau menggunakan nafsa itu organ tubuh menjadi rusak, perubahan sikap dan mental, masa depan suram, berpotensi terjerumus tindak kriminal, kematian akibat overdosis. Sampai di sini apakah sudah paham? Ya, paham. Nah, Baik, dengan saya Mama Sayu. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga. Baik, dengan ibu siapa? Saya Nada. Baik, ibu Nada. Saya ingin mewawancarai ibu apa? Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah ibu mengetahui nafsa atau zat adiktif? Untuk itu mungkin saya belum tahu. Baik, saya jelaskan ya. Nafsa di sini artinya itu bisa psikotropika, zat adiktif, dan narkotika. Apakah ibu mengetahui dampak pemakaian narkoba atau narkotika ini? Yang hanya saya ketahui mungkin narkoba itu membuat seseorang candu ya. Kecanduan. Iya, memang benar. Pengguna narkoba itu bakal kecanduan. Di sini saya akan menjelaskan yang lebih spesifik dampak negatif dari narkoba. Yang pertama itu organ tubuhnya jadi rusak. Terus yang kedua ada perubahan sikap dan mental. Yang ketiga ada masa depan yang suram. Yang keempat ada berpotensi terjerumus tindak kriminal. Jadi pengguna narkoba itu bisa dipenjara. Dan yang terakhir itu kematian akibat overdosis, dan pemakai narkoba itu bisa meninggal. Pertanyaan terakhir, apakah ibu pernah memakai narkoba atau narkotika? Yang saya jelaskan tadi. Alhamdulillah saya belum pernah berusaha atau mencoba narkoba. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Kembali lagi ke studio dengan Nadia. Pemirsa, saat ini beberapa rekan kami sedang berada di lingkungan SMA Negeri 4 Cibinong. Mari kita lihat seberapa tahu mereka tentang dampak penyalahgunaan nafsa. Untuk info selanjutnya akan kami alihkan kepada rekan kami yang berada di tempat. Ya, baik, dengan saya Fatan di sini. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat atau siswa di lingkungan sekolah. Nah, baik, dengan saudara siapa? Kenalan Raksana. Baik, Raksana. Sebelumnya saya Fatan Nurfala izin mewawancarai Anda, apa boleh? Silakan. Nah, jadi saya ingin mewawancarai tentang nafsa. Dengan Raksana, apakah tahu nafsa itu apa? Nafsa itu adalah zat narkotika atau Yang benar. Jadi ya, narkoba membuat kecanduan. Nafsa itu narkoba, narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya. Nah, nafsa ini Pak Raksana, banyak banget dampaknya, dampak negatifnya. Nah, Bapak tahu dampak negatifnya itu apa saja? Menjadi tubuh menjadi rusak, melakukan tindak kriminal, Ya. hidup menjadi suram, masa depan suram, akademis nilai turun.
itu yang saya tahu sebenarnya masih banyak. Ah, bener banget. Nah, di sini aku bakal ngejelasin lebih spesifiknya lagi, Pak. Jadi aku punya poster, jadi di sini ada dampak negatif dari narkoba. Yang pertama, organ tubuh menjadi rusak. Nah, jadi banyak virus di tubuh, jadi sakit perut lah, jadi hancur lah tubuh. Nah, yang kedua ini perubahan sikap dan mental, Pak. Perubahan sikap dan mental ini Kayak gimana tuh, Pak? contohnya jadi cepat cemas, terus khawatir terus menerus. Nah, itu sikap dan mentalnya menjadi berubah jadi tidak stabil. Nah, yang ketiga ini masa depan suram. Coba bayangkan masa depan tidak menjadi apa-apa, itu kecewa pasti orang tua, Pak. Nah, yang keempat ini berpotensi terjerumus tindak kriminal. Contohnya ini, Pak, seperti gambar, mencuri itu tindakan kriminal yang bisa masuk penjara, Pak. Yang seperti di gambar kelima ini, kriminal, penjara. Nah, yang paling akhir, paling bahaya itu kematian akibat overdosis. Ya bagaimana tuh, Pak? Nah, jadi kalau Bapak misalkan penggunaan nafza ini sudah overdosis, itu akan menyebabkan kematian dan akan merugikan banyak orang juga. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak dengan Saudara Raksana sudah mau saya wawancarai. Baik, dengan saya Nadia Nifaulia, di sini saya akan mewawancari salah satu guru di sekolah kita. Baik, Bapak bernama siapa? Muhammad Mukhlis. Bapak bersedia. Bersedia sekali. Yang pertama, Ya. pertanyaannya, apakah Bapak mengetahui apa itu nafza dan zat-zat adiktif lainnya? Nabza itu adalah narkotika, psikotropika, zat adiktif, zat-zat berbahaya yang bisa dalam bentuk serbuk, bisa diminum juga, disuntik. Bapak mengetahui nggak dampak atau pengaruh negatif terhadap sistem saraf manusia? Kalau sebelum sarafnya Bapak belum tahu ya, mungkin nanti kamu bisa jelasin. Tapi kalau secara non-medisnya banyak hal negatif yang bisa dibilang merugikan kalian. Entah itu penjara, entah itu kalian adiktif, ketergantungan, rusak mental, rusak pikiran, rusak kantong. Karena kan itu biasa kalau kita kan mahal ya, kita beli. Baik, akan saya beritahu sedikit lebih spesifik. Ada dampak dari negatif narkoba dan cara menghindarinya. Yang pertama, dampak negatif narkoba, organ tubuh kita akan menjadi rusak. Dan cara menghindarinya adalah selektif dalam pergaulan. Jadi kita harus memilih pergaulan dan lingkungan yang akan membawa pengaruh positif terhadap kita. Lalu ada juga perubahan sikap dan mental. Cara menghindarinya bagaimana? Fokus pada hal-hal positif, jangan terlalu mempengaruhi kepada hal-hal negatif. Yang ketiga adalah masa depan yang suram. Cara menghindarinya adalah ingat masa depan kita, apa tujuan hidup kita, prinsip kita untuk lebih sukses lagi di masa depan yang akan datang. Yang ketiga, ada berpotensi terjerumus tindakan kriminal. Akan cara menghindarinya yaitu bertentangan dengan agama. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, selalu beribadah dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah kematian akibat overdosis. Itu sangat berbahaya sekali bagi kita semua, apalagi bagi keluarga, teman kerabat. Dan cara menghindarinya adalah nikmatilah kebersamaan dengan keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancara. Baik, sekian saya wawancara, kembali ke studio Widya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami. Pemirsa, ternyata masyarakat Cibinong cenderung sudah mengetahui dampak dari penyalahgunaan nafza. Namun, bagi mereka yang belum mengetahuinya, tim kami sudah memberikan penyuluhan bagi mereka. Benar sekali, penyalahgunaan nafza sangat berdampak bagi kesehatan kita jangka panjang. Mari, perangi nafza mulai dari diri sendiri. Saya Widya Putri pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.